Di situ pulang gue cuma mikir gini bang, kalau kata-kata aja bisa bikin harapan, apalagi dengan tindakan. Di hari itu lo gue mikir gue jadi pemimpin republik ini gitu. Ya dapatnya dokter, kalau lu nganggur dapatnya mantan gubernur. Gue ada momen happy dan sedihnya sih bang sebenarnya. Soal kalau momen happy-nya gini, jadi gue pertama kali, karena gue nge-BEM dari 2018 bang. Oke. Dan itu memang gue turun aksi dari 2019 tuh pas KPK dibunuh lah quote-unquote gitu bang. Jadi gue 16 sampai Covid pun 20 gue tetap turun aksi karena waktu itu Omnibus Law isunya sampai sekarang lah. Nah 7 tahun itu gue nggak pernah tuh bang ngelihat pejabat tuh takut sama masyarakatnya. Udah petatang-petenteng lah. Baru kemarin gue ngerasain nuansa ketum parpol diwawancara nggak ada yang mau ngomong, takut salah ngomong dijarah, takut salah ngomong dibakar. Ada perasaan ini nih baru nih people power gitu bang kasarnya. Cuman sedihnya adalah ternyata gue nggak ngerasa impact dari gerakan tersebut besar. Dalam artian Tidak mempengaruhi. ada 10 orang yang meninggal gitu bang. Masalahnya satu anak Unpad bang. Jadi Unpad tuh dalam sejarah punya gerakan mahasiswa nggak pernah ada yang meninggal. Beda sama Trisakti kan punya, UGM tuh ada. Unpad tuh nggak pernah ada. Baru sekarang bang ada satu orang yang sekarang kesadarannya 3% di rumah sakit Bandung. Karena dia diculik aparat malam-malam. Jam 9 malam dia udah gak sadar. Diturunin di rumah sakit polisi itu jam 3 pagi dari mobil Pajero Putih itu. Lempar gitu. Jadi dia udah gak bisa sadar. Artinya gue ngerasa kayak selama ini gue ngeliat orang-orang yang meninggal tuh kan di TV dan gue gak kenal ya. Jauh. Sedih tapi kayak gak ngerasa. Yang ini tuh pas gue KBM dia kahim gue bang. Jadi gue KBM dia kahim jurusan. Makanya gue ada perasaan kayak, wah gila ini ada orang yang harus mungkin merenggang nyawa tapi dampaknya belum kita rasakan banget gitu. Itu happy dan sedih sih gitu sih bang. Terus solusinya gimana berarti? Kalau misalnya, ya maksudnya solusi. ya kan dari ketua BEM harusnya ada dong. Karena kalau tadi gua denger sih dia ketika bahagia itu, lu merasakan apa yang saya rasakan 98 di jarah gitu kan. Parah banget. Enggak, tapi kan maksudnya dia mikir gitu. Sampai ada yang meninggal aja kayak tidak merubah apapun. Iya. So, dihalusin petantang petenteng, dikerasin juga kayaknya nggak tangkap, dibunuh gitu ya. Iya. Kalau menurut gue memang kadang gini sih bang. Akhirnya gue menyadari kalau kemenangan itu nggak selalu tentang nurunin presiden atau batalin undang-undang. Kadang bikin kiri kanan kita sadar itu juga kemenangan bang. Yeah. Nah gue ngerasa pas ke aksi kemarin, kesadaran di generasi gue tuh makin tumbuh. Yes. Jadi orang bisa main Roblox sambil kamisan di dalam itu. Ya. Di main Roblox ada aksi kamisannya. Ada gitu? Ada bang. Gue rasa belum pernah ada orang kita ya sekarang seaktif ini nyari tahu background pendidikan masing-masing perwakilan. Iya. Iya, itu nggak ada dulu. Nggak ada yang tahu pasti. Nggak peduli kan. Soalnya nggak ada juga sih. Iya dan bagi gue itu akan jadi satu ini sih bang. Apalagi apa semenjak itu kan tapi mulai ada orang keberanian untuk kayak totot itu kan. Strobo. Iya, Strobo. Selama ini kita sebel tapi kan baru generasi gue nih bang yang memulai untuk berani speak up di Tapi Lu nggak tahu generasi mereka? itu tuh dikasih tahu sama generasi kita nasihatin. Abang-abang. Gerak dong gitu. Iya. Soalnya kalau generasi Abang-abang kita, tongkrongan ya. generasi kita ada strobo gitu kita lagi tidur di mobil. Enggak kalau ada justru kalau ada strobo gitu langsung cabut. Iya. Anjing nyimpen barang di mana. flashback. Dan gitu ada anaknya. Oh, iya. Enggak. Tapi kan nggak ada yang ketok pintu, kayu kok di mobil. Nih Karin, Kan dia kemarin ketok pintu. Kemarin tuh anak Dia. anak Unpad ada bang yang dia habis demo di Bandung. Dia ngelempar karena dia anak peternakan kan, dibawa. Lempar tai. Dia lempar tai ke Brimob, ke kantor Brimob. Yang di Kuitang. Enggak bang, di Bandung. Tergantung Nangor. jurusan apa lempar-lempar ya. Itu muka dia kan di-tag di CCTV kan. CCTV. Ya. Besoknya bener-bener pagi-pagi kontrakannya diketok, dibawa dia bang kantor polisi. Terus gue mikir, berarti selama ini kalau CCTV itu kita kehilangan motor, polisi bisa nyari ya. Karena kayak gitu bisa dapet bang. Seharusnya. Iya. Sebenarnya yang dicari itu bukan mahasiswanya yang diambil, cuman penasaran ada mushroomnya nggak tadi. Udah jadi mushroom belum?
Kesana lagi aja. Tapi kan itu. mungkin ya, ini mah gua nggak mau jelekin polisi. Iya, Kadang iya, iya. CCTV itu muka kan lagi kena kebetulan kan iya, pas iya. lempar tai. Semangat ya, Bang. Ini kan Lagian kalau motor ketemu, mungkin motornya harus ada tainya dulu jadi ketemu. Oh, bisa juga itu, Bang. Bisa juga itu. Iya, jadi gampang. buktinya ada yang lapor udah jelas ada malingnya tetap nggak diterima kan polisi mah. Oh iya? Ya lanjut aja yang lain. Ngobrol yang lain. Kan lagi Iya. ngebenerin nih polisi. Iya, iya, Kalau giliran ini memang Dendam personal. Kan lagi reformasi nih diketuai oleh Kapolri kan. Harusnya kan diketuainya oleh umum dong ya. Iya. Nih Karin, ini kan Karin yang paling dekat nih umurnya sama lo nih di antara kita Bener, semua. bener. Menurut Karin, apa yang Fidian lakukan ini bagaimana Karin? Gue gak ngerti. Bayangin nih, generasi yang paling Tapi dekat gue lo gak nggak sepakat ngerti. Bang kalau bilang Karin gak ngerti. Karena gue juga ngikutin video Karin ya. Nah. Menurut gue yang gue suka Dan dari... gitu kan gue gak mau karir gue hancur di sini gitu. Oh, Jadi iya, gue iya. Poin gue yang gue suka adalah di generasi gue, kita itu bisa bersuara dengan cara masing-masing, Bang. Ya. Gak selamanya harus demo. Benar. Gak selamanya harus gaya sekritis yang atau sekeras ini. Kayak Iya. Karin dengan gaya-gaya mungkin sketsa atau apa itu part of kecil-kecil perlawanan adalah perlawanan gitu, Bang. Dibeli ya, Bang, dibeli ya. gagap juga kalau Berapa nggak nih? gagap. Berapa nih lu jual? Iya, nanti kita WA aja, Bang. Gitu Tapi sih, Bang. gue khawatir ya kalau terlalu bersuara dengan komedi, jadi dianggapnya sama maksudnya sama petinggi-petinggi itu serius aja nggak dianggap, ini bercanda gitu ya, bercanda ini mah gitu. Tapi gue rasa nggak, gue justru malah kebalik kalau gue. Kayaknya kadang lu harus ngukur tensinya juga, ngerti nggak lo? Begitu tensinya udah gini tuh Terlalu tinggi. makan korban. Karena susah juga kan kalau udah bentrok gitu. Iya. Message nggak kedengeran, yang ada nambah korban doang gitu. Nah, Benar. lu kan termasuk salah satu yang kedengeran banget, yang nyaring banget nih suaranya gitu. Mungkin gitu, Bang ya. Ada ini nggak? Ada telepon datang, ada message nggak dikenal, ada kayak gitu-gitu. Gua karena dari kampus udah begini ya, Bang. Bedanya dulu belum bikin match TikTok aja gitu. Iya. Pernah bahkan dulu kosan gue itu didatengin Intel. Pakai senjata juga, dia pakai pistol gitu. Oh iya. Iya, jadi gue ketika sekarang itu posisinya nggak pernah dapat ancaman fisik lagi. Bahkan DM aja paling, Bang, sesering itu ya. Kayak misalnya kepala babi ditunggu 2 hari lagi. Gue udah nunggu, Bang, nggak datang. Nggak Nggak makan kan babi gua. lagi, lu ngarepin makan babi lagi. Katanya nggak boleh. Katanya nggak boleh, lu ngarepin mana Nggak kepala gitu. babi. Tapi emang kayak banyak teman-teman gue yang dia mungkin bukan aktivis lah. Dia emang ada satu orang bernama Laras Faizati. Sekarang dia masih ada di Polda Metro Jaya. Gara-gara demo kemarin. Iya, satu dari ratusan orang yang ditangkap. Bedanya Laras ini nggak demo, Bang. Laras ini pekerja kantoran ASEAN, dia orang korporat. Oh, yang foto itu ya? Iya, dia sebelah Mabes kan. Iya. Kantornya. Dia nge-story dengan kemarahan versi dia dengan bahasa Inggrisnya lah itu. Kemudian dia di DM, berangkat dari di DM. Kamu macem-macem. Nah, gue dapet DM itu kan biasa ya, udah ribuan lah. Dia dapat sekali dan dia balas gitu. Kenapa saya emang ngapain gitu? Wah, lihat aja besok kamu Senin akan ada laporan masuk. Bener aja, Senin dia ditangkap, bukan lagi dipanggil, ditangkap gitu, dipaksa. Sekarang masih Tersangka berarti langsung. artinya yang gue pengen bilang, siapapun bisa kena sih, Bang. Kalau misalnya kondisi hari ini lo cuma nge-story pun bisa jadi korban berikutnya. Lu nge-live TikTok salah ngomong. Tadi yang gua ngomongin Kapolri diedit ya. Langsung ya. Iya kan si Laras saat itu sampai dipecat kan. Iya, Bang. Maksudnya gini kan chaos banget, Bang. Perkara dia hanya nge-story apa yang jadi keresahannya. Nah kalau udah sampai kayak gitu emang lu berpikir nggak orang-orang tuh bakal takut nggak misalnya dengan masuk ke lahan pekerjaannya di cut? Pasti, Bang. Itu bahkan ada teorinya, Bang. Nah bagaimana tuh? Jadi ini namanya kekerasan simbolik gitu. Jadi emang Kekerasan simbolik. contoh Ferry, gue tahu dari awal Bang Ferry nggak mungkin diapa-apain, nggak mungkin, pasti ujung-ujungnya selesai. Tapi gue tahu apa yang berusaha dilakukan adalah memberikan teror sebetulnya pada orang-orang. Lu sekelas Ferry bisa ditangkap, Bos, bisa dilaporin, Bos. Tapi ini Ferry mungkin karena namanya terlalu besar jadi nggak kita bisa. lepas. Tapi lu pada yang di bawah, lu pada mungkin nggak berakhir seperti yang si Ferry. Itu teror itu maksud gue yakin secara tidak langsung dia jadi kekerasan yang disimbolikan. Nah makanya bagi gue cara terbaiknya adalah mode statue aja, Bang, setelan cuek. Jadi harus udah kita nggak peduli lu neror kita apa gitu. Iya, si Ferry juga nggak bakal ditangkap karena kalau kata Arif Reta mukanya berminyak banget jadi orang malah. Polisi mau nangkep. Licin aja, kayak licin. Iya. Belum ditangkap aja udah kayak napi lu. Bocel. Parah banget. El Profesor. Kacau, Bang. Gimana
anak benar 25 berarti ya? 25 memandang Ferry itu apa sekarang? Begitupun dengan pemerintah, Bang. Kita orang-orang sadar hak. Mungkin generasi tua aja yang kelamaan suka ditindas gitu ya. Kita generasi baru ini